Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Kemudian salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan ngaji kita, pembahasan dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman karya Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi rahimahullahu ta'ala, masih pada ya ayyuhalladzina amanu yang ke-10 setelah kita membahas di bulan yang lalu sebelum Ramadan tentang peringatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak tercebur dalam transaksi riba. Karena riba ini merupakan dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Rasulullah katakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Al-isyraku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Kemudian yang ketiga wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keempat wa aklur riba, makan harta riba. Jadi riba ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dia kalau mau diperingkatkan ranking, dia masuk ranking 10 besar lah Pak. Masuk ranking 10 besar. Makanya kita ini berusaha untuk menghindar. Sekalipun saya tahu bahwa zaman ini sulit untuk menghindar dari riba dan debu-debunya. Tapi bukan berarti kemudian kita ini menganggap biasa dosa ini. Karena itu sudah sangat luar biasa besarnya. Memberanakkan uang hari ini seperti menjadi kebiasaan. Berapa banyak kaum muslimin yang terlilit pinjaman online.
Lampung termasuk juga provinsi yang tinggi kena jeratan pinjolnya. Karena korban jiwa yang mati karena pinjol di Lampung sudah berapa? Wah, nggak update Bapak ini. 8 orang mati karena pinjol. Ya, itu. Ya, matinya kenapa? Macam-macam. Ada yang bunuh diri karena tidak bisa bayar. Ada yang ya, wallahualam macam-macam lah intinya. Atau kemudian kalau tidak pinjol, sekarang yang keliling, yang mekar-mekar itu, ya, dan itu melilit. Di tempat saya sudah banyak korbannya, bahkan rumah habis untuk melunasi hutang, ya, rumah habis karena kan itu pakai tanggung jawab itu biasanya tuh regu-regu dia, regu-regu. Satu regu berapa orang, nanti penanggung jawabnya siapa? Kalau yang diregu itu hilang dan nggak bayar, orangnya pergi kemana? Yang penanggung jawabnya yang mau bayar. Nah itu. Nah ada teman saya dulu sekolah, itu rumahnya tanahnya dijual untuk membayari hutang pinjol ini, yang mekar-mekar itu tuh. Habis semuanya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan harta karena riba, dan Allah akan kembang biakkan perbanyak harta karena disedekahkan. Maka Bapak Ibu lihat orang kalau sedekah hartanya nggak berkurang. Padahal harusnya logikanya orang kalau disedekahkan hartanya berkurang. Tapi ternyata dalam prakteknya orang bersedekah nggak ada yang miskin. Silakan cari orang yang ahli sedekah kemudian jatuh miskin, nggak ada. Yang pelit banyak miskin. Tapi yang ahli sedekah enggak, karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Harta kalau dari riba lama kelamaan habis, musnah dia. Saya punya teman punya usaha bengkel mobil, maju betul. Tiap hari mobilnya rame, orang datang ke sana, bengkelkan ini. Karena rame, tertariklah dia untuk coba jatuh pada riba. Dapat modal besar. Akhirnya lelah sendiri. Jam 11 malam nelpon saya nangis-nangis. Jam 11 malam. Saya pikir bisnisnya lancar karena saya datang ke tempatnya, antriannya banyak. Kata dia, saya kok begini ya Ustadz? Capek sendiri. Kenapa capek sendiri? Saya kerja tiap hari pontang-panting lelah. Kok nggak dapat hasil kecuali hanya untuk supaya membayar bunga dari pinjaman itu. Nggak ada hasilnya untuk membayar bunga pinjaman itu. Ya bahkan ini rumah sudah alamat akan tergadaikan. 500 sekian juta untuk membayar hutang ke banknya tadi. Allahu Akbar. Coba bayangkan. Padahal dulu tidak ada kaitan dengan itu, lancar-lancar saja. Ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh memberikan peringatan untuk kita agar kita ini waspada. Dan janji Allah itu pasti benar. Nah, ayat-ayatnya kita sudah kaji yang kemarin. Tinggal kita masuk pada ayat terakhir setelah Allah memberikan peringatan tentang bahayanya riba. Ya, bahayanya riba. Karena riba itu akan terus ada ketika manusia punya ambisi. Ambisi pingin punya ini, ambisi pingin cepat itu, ambisi mau ini, nah gitu. Tanpa mengukur kemampuan. Maka disitulah pintu-pintu riba akan terbuka lebar. Ya. Nah, berikutnya Allah mengingatkan kita tentang aturan hutang piutang. Tentang aturan hutang piutang. Setelah kita membahas tentang riba itu ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba penambahan nilai yang tadinya 10 jadi 20, yang 20 jadi 30 dan seterusnya. Ada riba nasi'ah, riba penundaan barang. Mungkin tidak ada penambahan, tapi karena ada penundaan maka jatuhlah hukumnya menjadi riba. Ya, jatuhlah hukumnya menjadi riba. Nah, ini yang kadang kita suka langgar tapi kita nggak sadari. Seperti beli emas ngangsur atau beli emas
kredit atau beli emas tunai tapi barangnya datang nanti belakangan. Nah itu juga bagian dari riba. Karena di zaman Nabi Rasulullah melarang transaksi seperti ini. Kalau mau beli ya dan biyadin. Ya, kalau mau beli langsung barangnya ada di sini, uangnya juga ada di sini. Itu nggak ada kezoliman tuh Pak. Tapi dia tersebut dengan riba, disebut riba nasi'ah. Padahal nggak ada kezoliman. Di mana ada kezoliman? Nggak ada. Saya beli emas misalkan. Uangnya saya transfer, emasnya datang besok pagi ya. Ada nggak yang dizolimi? Nggak ada. Nggak ada yang dizolimi. Uangnya transfer hari ini, emasnya datang besok pagi. Saling percaya, toh saya tahu siapa pembeli, pedagangnya juga saya tahu. Nggak ada kezoliman di sana. Tapi Rasul melarang. Kenapa? Karena item yang dibeli item ribawi. Emas itu sendiri sudah barang ribawi. Kalau mau dijual atau mau dibeli mesti harus di majelis yang sama, di tempat yang sama berbarengan. Itu cara jual beli emas. Maka pedagang emas itu mesti wajib belajar fikih muamalah, wajib belajar. Kenapa? Karena yang dia jual, yang dia dagangkan itu sudah jelas barang ribawi. Boleh nggak jual beli emas? Boleh, sangat boleh. Tapi harus pakai aturan syariat dan hati-hati. Karena ini rawan jatuh pada riba. Ya, karena kaitannya sama emas masalahnya. Gitu ya. Nah itu yang pedagang emas. Yang paling enak itu dagang kangkung Pak. Enak itu, sudah nggak riba lah dia dagang kangkung itu pokoknya. Dagang bayam gitu, mie ayam itu enak itu. Ya, mie ayam selesai itu. Tapi kalau dagangnya emas beresiko. Ya, beresiko itu. Pecahan-pecahan emasnya nanti jadi subhat. Saya ada teman jamaah pengajian sekarang nyerah berhenti dari begitu. Padahal dulunya jaya. Tapi tadi nggak tenang jiwanya. Kan kadang kalau emas itu nanti diukir-ukir ada remahan-remahannya itu ya Pak ya. Apa itu namanya itu? Serpihan-serpihannya. Ya serpihan emas mau seperti apapun tetap bentuknya emas. Kalau satu orang nyepuh serpihannya sedikit, dua orang nyepuh serpihan tambah sedikit, tambah dua dikit kan gitu kan ya. Kalau 20 orang nyepuh kan jadinya jadi segram, lumayan. Nah itu selama ini dia jalankan terus bertahun-tahun sampai hidupnya tenang. Terus ngaji, habis ngaji malah bingung sendiri. Saya bilang ya sudah, Bapak kalau sudah ngaji tahu ilmunya tetap jalankan bisnis emas itu. Tapi dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ada rasa takut kepada Allah. Jalankan saja silakan daripada anak istri susah. Tapi ternyata orang ini ngajinya kedalaman betul berarti. Dia bilang, udahlah Ustadz, kayaknya saya nggak lagi mau campur tangan sama emas lah. Mendingan saya dagang-dagang aja. Yang penting jangan jualan emas. Oh ya terserah. Padahal kita kasih nggak apa-apa jual emas, tapi pakai belajar fikih syariahnya, fikih muamalah supaya nggak jatuh nanti pada kezoliman atau ribawi atau yang sebagainya, ghoror dan sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya pedagang, ini poin penting ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab dulu waktu jadi khalifah, beliau buat aturan ketat. Apa aturannya? Dan itu tercatat dalam hukum undang-undang pemerintahan khalifah. Bahwa tidak boleh orang dagang di pasar kecuali sudah menuntaskan fikih muamalah. Artinya ada sertifikasi dari negara bahwa pedagang ini betul-betul dia sudah tahu ilmunya berdagang mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu poinnya tuh, itu penting Pak. Karena sekarang kan pedagang nggak pakai sertifikasi. Ya, akhirnya mohon maaf kadang pedagangnya curang. Ya, atau nggak dalami ilmu agama, kadang pedagangnya menipu, gharar, zalim dan sebagainya. Wallahu alam. Kita lanjut lagi. Maka setelah itu Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Dan seandainya orang yang berhutang padamu dzu usratin, punya kesulitan. Usrah itu artinya sulit. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrah artinya kesulitan. Kalau yusra artinya kemudahan. Seandainya orang yang berhutang padamu punya kesulitan. Fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya berikan tenggang waktu kepadanya ila maisarah, hingga dia datang masa mudahnya. Maisarah artinya kemudahan datang padanya. Maisarah itu artinya mudah, senang, ya, itu artinya maisarah. Wa anta saddaqu, dan seandainya kalian mengikhlaskan, mensedekahkan hutang-hutang tadi, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Maksudnya seandainya kalian mengetahui balasan yang Allah sudah siapkan di akhirat nanti bagi orang yang mengikhlaskan piutangnya. Bukan mengikhlaskan hutangnya ya. Kalau hutang mah ikhlas semua. Mengikhlaskan apa? Piutangnya. Gitu. Saya hutang Pak sama Bapak 500.000. Kalau diikhlaskan alhamdulillah Pak. Bukan itu, bukan. Bukan ya. Ini yang ngasih hutangan maksudnya. Yang ngasih hutangan. Maka orang yang punya sedekah dengan cara mengikhlaskan piutang dia, ya ada temannya, tetangganya berhutang 200.000, 300.000, 500.000 atau 1 juta, terus katakan ya sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, maka itu khairul lakum, jauh lebih baik bagi kalian seandainya nanti kalian tahu balasan di akhirat. Baik, kita akan bahas ayat ini. Wa in kana dzu usratin, seandainya ada orang yang kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, berikanlah tenggang waktu sampai waktu dia mudah untuk melunasinya. Kata Imam Ibnu Katsir, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya'murullahu ta'ala bisabri 'alal mu'sir alladzi la yajidu wafa'an. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan perintah Allah agar bersabar jika dia mendapati orang yang berhutang padanya belum sanggup untuk melunasi hutangnya. Kan semua orang yang berhutang itu kan pasti ada temponya Pak, pasti. Kalau ada yang nggak pakai tempo ya itu ya salah gitu ya. Misalkan ada orang yang berhutang, saya utang ya 500, kapan bayarnya? Kapan-kapan lah kalau ada rezeki. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ya. Karena Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ya bidainin ila ajalim musamma. Ada kata ajalim musamma. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian saling berhutang pada waktu yang telah ditentukan. Musamma itu artinya disebutkan waktunya. Maka harus disebutkan kalau utang. Pak saya hutang Pak 500.000. Insya Allah tiap bulan saya angsur 100.000. Berarti dia lunas di hari keberapa? Di bulan keberapa? Kelima. Jelas kan? Jelas. Ya, harus jelas begitu. Kalau enggak jelas itu namanya gambling, seperti apa namanya? Seperti perjudian akhirnya, karena nggak jelas entah kapan dia bayarnya. Mesti jelas. Nanti perkara orang nanti lewat waktu sebulan 2 bulan itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Supaya yang menghutangi ini juga sudah mempersiapkan hatinya. Karena jangan sampai keikhlasan orang yang menghutangi rusak gara-gara kata-kata insya Allah. Dan gara-gara kata-kata kapan-kapan. Ya. Kalau misalkan dia katakan nanti saya bayar 5 bulan lagi insya Allah, maka hatinya sudah mengikhlaskan selama 5 bulan ini, berarti dia apa namanya
berhutang. Berarti hatinya sudah mengikhlaskan, setiap hari selama 5 bulan dia tercatat dapat pahala sedekah. Ikhlas dia sudah. Nanti setelah 5 bulan dia tahu tuh mengikhlaskannya lebih besar lagi, sehingga dapat pahalanya 2 kali lipat nilai sedekah dari nilai uang yang dihutangi. Paham atau bingung nih Pak? Nih saya kasih tahu. Ini hadis Nabi, ini hadis Nabi nih. Hadis Nabi. Misalkan ada seorang, saya bacakan nanti hadisnya ya. Ada seseorang yang berhutang ke bapak 500.000 dalam waktu 1 bulan. Maka selama 1 bulan itu kita dapat pahala sedekah setiap hari 500.000. Meskipun kita nggak pernah masukkan ke kotak infak. 500.000 tercatat itu langsung di catatan malaikat. Saking baiknya Allah tuh Pak, saking baiknya Allah. Karena harusnya yang beri rezeki itu kan Allah, tapi ternyata Allah dibantu sama Bapak. Yang ngasih rezeki hamba kan harusnya siapa? Allah, tapi Bapak bantu 500 ini. Wah, Allah terima kasih. Maka sebagai bentuk terima kasihnya, setiap hari Allah katakan ke malaikat, catatkan pahala sedekah hambaku ini karena sudah menghutangi hambaku yang lain. Yang harusnya ku berikan rezeki padanya. Berapa? 500.000. Tiap hari Bapak dapat pahala sedekah. Pak Ino 500, Pak Ino 500, kalau namanya Pak Ino 500. Selama 1 bulan, pas sudah 1 bulan, kok yang berhutang tadi ternyata usratin, punya kesulitan sehingga dia tidak sanggup untuk melunasi karena ada kebutuhan, sakit dan sebagainya, sehingga dia minta tempo lagi. Berapa temponya? 2 bulan. Maka setelah jatuh tempo yang kedua tadi, setiap hari 2 kali lipat pahala sedekah Bapak Ibu semua. Berarti sehari Bapak sedekahnya jadinya 1 juta. Setiap hari 1 juta. Jadi ada nggak orang tiap hari sedekah 1 juta? Ada. Siapa? Yang ngasih hutangan orang 500.000, tapi setelah jatuh tempo yang ngutang katakan belum bisa bayar, tiap hari dia dapat pahala sedekah senilai 2 kali lipat dari harta yang dia berikan. 2 kali lipat loh ya, 2 kali lipat. Gitu. Halo? Wah gitu. Ini agak serba salah saya nyampaikan ini agak serba salah gitu. Takutnya saya nyampaikan begini kotak infak masjid nanti muter saja. Kok nggak ada yang ngisi nih kotak infak ini katanya. Kata dia, aku sudah sedekah tiap hari 500.000 kok. Loh, Bapak kerjaannya apa? Ya ini kok bisa sedekah 500? Orang itu ngutang sama saya tahun lalu sampai sekarang nggak bayar-bayar. Ya kan? Dapat pahala sedekah tiap hari. Itu hadis sahih ya, yang tadi itu. Nanti disampaikan di sini hadis-hadis tentang keutamaan piutang. La kama kana ahlul jahiliyah. Jangan seperti ahli jahiliyah. Itu kecoanya mau ngaji nak, nggak apa-apa, mau ngaji dia. Kecoanya mau ngaji, ikut taklim dia. Taklim tak katanya. La kama kana ahlul jahiliyah. Tidak seperti masyarakat jahiliyah dahulu. Yaqulu ahudhum lima dinihi. Di mana mereka dahulu kalau ada orang yang berhutang kepadanya, idza halla alaihi dain, apabila hutangnya dia bisa diselesaikan, imma antaqdi, ya, dia katakan gini, kamu pilihannya cuma 2, bayar hutangmu atau saya peranakkan hutangmu. Jadi bayar hutangmu, imma antuk taqdi, ya, kamu bayar hutangmu atau saya peranakkan hartamu. Itu dulu masyarakat jahiliyah. Kejam betul. Jadi orang jahiliyah itu dulu disebut jahiliyah karena suka memperanakkan uang. Beda sama hari ini. Hari ini kan nggak jahiliyah lagi Pak. Makanya nggak ada sekarang memperanakkan uang, nggak ada sekarang. Sekarang bukan anak namanya, apa tuh? Ya, itu ya. Sekarang malah kadang lebih kejam daripada hukum
jahiliyah. Sekarang ini malah kadang lebih kejam. Lihat loh kata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir katakan rahimahullah, dulu masyarakat jahiliyah itu memberikan pilihan ketika hutang tuh cuma dua. Kamu bayar tepat waktu, tidak ada penambahan. Kalau kamu bayarnya ditunda, ada penambahan. Itu dulu hukum jahiliyah. Coba lihat hukum sekarang. Kita hutang, bayarnya tepat waktu, jangankan tepat waktu, bayarnya dipercepat. Harusnya kita ini bayarnya 10 bulan. Terus karena ada rezeki, nomplok, udahlah saya lunasi 4 bulan saja. Apa katanya? Karena apa itu namanya tuh? Penalti namanya. Di mana-mana orang kalau hutang terus bayarnya lebih cepat, itu kan harusnya bahagia, seneng Pak. Malah kena penalti kita. Kalau penalti kan berarti tendangan 12 meter itu Pak. Ya kan? Jadi membayar cepet-cepet kena penalti. Gitu. Bayar lambat-lambat kena denda. Jadi karepmu iki piye sebenarnya. Makanya masyarakat hari ini dalam sisi ini lebih jahiliyah daripada penduduk jahiliyah zaman dahulu. Karena kata Imam Ibnu Katsir cuma dua masyarakat jahiliyah dulu itu. Imma an taqda, kamu qadha yaqdi ya, imma an taqdi, apakah kamu mau lunasi itu, atau kalau terlambat akan ditambahkan bunganya. Dua itu saja, kalau sekarang malah tiga ya, malah 4 kadang-kadang, dan yang macam-macamnya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, man anzara mu'siran, siapa yang memberikan tempo orang yang kesulitan bayar hutang, aw wada'a lahu, atau dia ikhlaskan tidak perlu membayar. Wada'a itu artinya letakkan hutangnya, artinya sudah dianggap selesai, bersih hutangnya. Adallahullahu yaumal qiyamah, Allah akan berikan naungan padanya di hari kiamat. Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ada orang-orang yang nanti ditolong oleh Allah di bawah arsy. Siapa mereka yang diselamatkan itu? Orang-orang yang memberikan tenggang waktu saudaranya yang berhutang, atau orang-orang yang mengikhlaskan hutang orang lain. Itu ya, mengikhlaskan hutang orang lain. Itu butuh kebesaran hati, itu butuh kebesaran jiwa yang begitu tuh Pak. Ada nggak yang begitu? Ya ada saja. Oh si fulan itu hutang sama saya Ustadz. Berapa? 10 juta. Kapan? Dulu tahun pasti zamannya Pak Harto. Walah susah banget itu hitungnya Pak. Zamannya Pak Harto. Sekarang menantunya sudah. Ya kan? Itu 10 juta zaman Pak Harto bisa untuk kebeli apa itu? Ya, gitu. Sapi mungkin zaman itu 10 juta mungkin, atau kurang dari itu mungkin sapi. Ya kan? Berarti ukurannya sekarang 10 juta, sekarang bisa 50-an juta. Hitungannya begitu mungkin. Nah, sampai sekarang itu. Terus gimana Pak? Mau tak tagih, setiap tak tagih malah meriang kan gitu ya. Asal saya datang ke rumah mau nagih meriang. Adalah tak ikhlaskan saja. Masya Allah. Yang mengikhlaskan itu. Karena 10 juta di zaman Pak Harto kan mungkin itu bisa emas 100 gram mungkin. Emas 100 gram itu. Bisa jadi kan gitu kan. Karena 1 gramnya mungkin nilainya 100.000 ya, 100.000, 100 gram itu berarti. Wah 100 gram sekarang berapa Pak? 200 juta. 200 juta sekarang. Jadi 10 juta dulu 100 gram, kalau sekarang 100 gram 200 juta. Diikhlaskan itu. Adallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi. Allah akan berikan naungan baginya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya Allah. Dikasih naungan Pak. Jadi Bapak bayangkan nikmat paling nikmat di hari itu dapat naungan. Bapak tahu naungan? Naungan tuh. Naungan itu bahasa Belandanya yup-yupan. Yup-yupan. Loh,
Kan hari kiamat itu matahari kan panas bukan main. Orang kalau kepanasan apa yang Bapak Ibu cari? Hah? Kalau musimnya panas, ini sekarang panas banget kan ini ya, lumayan panas ya. Hari-hari ini panas ini, air sudah mulai agak susah kan gitu, hujan lama nggak turun. Panas betul, paling enak ngapain kalau siang-siang panas itu? Minum es, beli cendol, terus apa lagi? Kalau yang punya AC hidupkan AC, yang punya kipas hidupkan kipas, yang kepanasan lepas baju, ya kan? Kalau nggak ada AC, nggak ada kipas, tidur di lantai. Wah itu nikmat banget itu Pak. Tidur di lantai, nikmat banget musim panas begini, ya kan? Nah pertanyaannya, kalau kita kepanasan di padang mahsyar, mau pakai AC, merek apa? AC-nya ada di mana? Mau beli jualan es cendol, es degan, siapa yang jualan di padang mahsyar? Yang pedagangnya saja panasan Pak. Pedagang kepanasan, gak ada yang bisa nolong. Maka di waktu itu di padang mahsyar di mana matahari begitu menyengat panasnya, ya, nikmat yang paling besar adalah dapat yup-yupan, dapat naungan. Nah, di antara orang yang dapat naungan di hari kiamat itu yang memberikan tenggang waktu saudaranya yang berhutang. Ya, itu ya poinnya ya. Ini yang hutang malam ini seneng semua ini malam ini pengajian ini. Ini pengajian yang saya cari ini. Tapi sayang yang ngutangi saya nggak ikut ngaji malam ini. Ya? Dikasih channel YouTube-nya. Allahu Akbar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana semua orang nanti tegak berdiri menghadap Tuhannya untuk diminta pertanggungjawaban. Karena Allah katakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana menyelamatkan dirinya sendiri? Karena semua perkara ada di tangan Allah. Semua perkaranya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu pertolongan Allah yang dicari. Gimana supaya dapat pertolongan Allah? Tadi andzara mu'siran. Ngasih tenggang waktu orang yang berhutang. Syukur-syukur bisa mengikhlaskan. Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna awwalan nasi yastadhillu fi dhillillahi yaumil qiyamah la rajulun anzara mu'siran au tasaddaqa alaihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali dapat naungan di hari kiamat dari naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikhlaskan atau memudahkan urusan hutang orang lain, ya, orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Gak usah suka bongkar-bongkar aib orang lain, gak usah. Apalagi kalau aib itu dia lakukan nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, nggak usah dibongkar. Ya, ada saudara kita, teman kita mabuk, mabuknya dia sudah primpen nyumput-nyumput Pak. Oh primpen ya, primpen itu yang kucing pun susah mau menemukan Pak. Jadi nyembunyikan yang kucing saja tuh susah mau nyarinya, itu namanya primpen itu. Ya, gitu. Jadi dia mau berbuat dosa maksiat saja sudah nyumput-nyumput gitu. Artinya dia malu kalau dosanya itu ketahuan. Maka kalau sudah dia sembunyi-sembunyi waktu bikin dosanya, jangan diungkapkan dosa itu. Biarkan saja dia sembunyi-sembunyi kok. Karena orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa sih di antara kita yang gak pernah bikin masalah, gak pernah bikin dosa maksiat? Gak ada. Semua kita pernah bikin dosa dan maksiat. Hanya ada dosa maksiat yang terang-terangan dilakukan depan orang banyak. Ada yang dosanya ditutup-tutupi. Cukup dia saja yang tahu dengan Tuhannya.
Maka orang yang dosanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, jangan dibongkar aib-aibnya. Begitu mestinya. Kalau dibongkar gimana? Ada motif-motif yang lain pasti. Kenapa kok dibongkar? Padahal aibnya dulu udah dilakukan sembunyi-sembunyi. Misalkan, oh karena dia ini saingan politik lawan Pak RT besok ini. Misalkan, sama-sama nyalon Pak RT misalkan. Kebetulan namanya RT ya gitu kan. RT apa R apa Pak? Misalkan. Harusnya enggak, sudah selesai sudah. Selesai. Oh kalau diungkap ada apa? Wallah alam, motifnya apa kita nggak pernah tahu. Siapa sih kita ini semua punya salah? Punya salah. Beda halnya kalau maksiat itu terang-terangan. Kalau maksiatnya terang-terangan nggak masalah. Makanya ghibah itu diperbolehkan untuk 6 hal. Saya pernah nyampaikan itu ya. Ghibah, bongkar aib, nyebut buruknya orang itu boleh untuk 6 hal. Kalau selain 6 hal ini hukumnya haram. Di antara 6 hal yang boleh kita gibahi adalah fisqan adharabi, kefasikan yang dia tampakkan. Dosa maksiatnya terang-terangan dia lakukan. Dia main judi nyata-nyata depan orang banyak misalkan. Ngadu ayam, judi, bagian kontes lagi, ngadu ayam, ngundang sana sini. Yaitu namanya dosa fasik, maksiatnya terang-terangan. Maka ketika disebut dosa aibnya bukan disebut ghibah atau tidak disebut ghibah yang diharamkan. Itu ya. Jadi intinya Nabi katakan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya karena dia dosanya dilakukan sembunyi-sembunyi, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah menolong hambanya, senantiasa menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu membantu saudaranya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala nanti menghadirkan satu sosok atau seorang hamba di hari kiamat yang diampuni dosa-dosanya. Kata Allah, tajawaz, untuk kamu sudah selesai. Silakan kamu jalan, selesai urusannya. Loh, bingung orang ini. Yang lain di sidangnya banyak, ditanyanya banyak. Orang ini berlalu saja, selesai kamu. Gak ada, selesai. Maka kemudian orang ini tanya dalam hadis itu, kenapa ya Rabb, kok saya dibiarkan lewat begitu saja? Kata dia, karena kamu dahulu di dunia suka mengikhlaskan hutang orang lain. Dia ini pedagang, dia ini seorang tajir, pedagang. Kemudian dia suruh bawahannya, ghulam, kalau sekarang pembantunya, untuk keliling nagih kepada orang-orang yang hutang. Kata si tuannya kepada gulam dalam hadis itu, kalau kamu ketemu sama orang yang berhutang padaku dalam keadaan kesulitan, betul-betul kesulitan, sudah katakan sama dia, ku maafkan, ku ikhlaskan, tak perlu lagi dibayar. Kalau ada yang minta tenggang waktu, berikan tenggang waktu. Tapi kalau ada yang mampu, ajak dia untuk membayar. Luar biasa kan ini kan? Maka si gulam tadi, pembantunya tadi, menjalankan amanah tuannya sampai wafatlah orang ini. Dan ketika wafat orang ini, nanti ini kan kejadian yang nanti di hari kiamat tapi disebutkan oleh Nabi di hadisnya. Orang ini nanti dibiarkan oleh Allah lalu saja, selesai. Orang ini bertanya, kenapa ya Rabb? Li'annaka tajawazta, karena kamu sudah izinkan orang yang berhutang kepadamu lunas, maka aku anggap semua dosa-dosamu lunas semuanya hari ini. Coba bayangkan. Ya. Ini lagi-lagi keutamaan orang yang memudahkan urusan orang lain. Ad-dain dainan, kata Nabi, orang yang berhutang itu ada 2. Faman dana yuridu an yaqdiyahu, barang siapa yang faman yamut yuridu an yaqdiyahu, barang siapa yang meninggal dunia dan dia ingin betul melunasi hutangnya tapi belum terlunasi,
maka qadallahu anhu, Allah akan melunaskan hutangnya nanti di hari kiamat pada orang yang menghutanginya. Wa man yamut wala yuridu an yaqdiyahu, dan barang siapa meninggal dunia sampai mati dia nggak punya keinginan untuk melunasi hutangnya, ukhida min hasanatihi, ukhida min sayyiatihi, maka akan diambillah dosa-dosa orang yang menghutanginya, dipindahkan kepada orang yang berhutang, atau dipindahkanlah kebaikan orang yang berhutang kepada orang yang menghutanginya. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang berhutang ada dua macam. Satu, orang yang berhutang kemudian dia pingin membayar hutangnya tapi ternyata meninggal dunia. Sampai meninggal dia nggak punya harta cukup membayar hutang. Maka yang wajib bayar hutang siapa, Pak? Nggak ada. Dalam Islam anak nggak punya kewajiban bayar hutang orang tuanya. Nggak ada. Ya, kadang kan gitu. Oh, ini bapakmu yang hutang, kamu mesti bayarkan hutang. Oh, nggak ada kewajibannya. Tidak wajib anak bayar hutang siapa? Orang tuanya. Karena yang hutang siapa? Yang hutang orang tuanya. Yang wajib bayar hutang? Orang tuanya. Orang tuanya. Maka si fulan itulah yang wajib bayar hutang. Kalau si fulan itu meninggalkan harta, maka harta itulah yang digunakan untuk membayar hutang. Tapi kalau si fulan itu tidak punya harta, maka anak tidak berkewajiban membayarkan hutang orang tuanya. Oh, tapi kalau anaknya sanggup gimana? Ya kalau sanggup silakan, urusan dia, itu namanya ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Ihsan, tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Nah, nanti dia termasuk hadis ini. Siapa yang berhutang kemudian sampai meninggal dunia ternyata belum bisa melunasi hutangnya. Padahal hatinya pengen betul untuk bayar hutang dan dia berusaha untuk bayar hutang. Maka Allah kelak yang akan melunasi hutangnya di hari kiamat. Diberikan kepada orang yang menghutanginya. Itu poin pertama. Dan barang siapa yang berhutang sampai mati dia gak punya keinginan untuk bayar hutang, maka Allah akan memberikan balasan pada orang ini, kebaikan-kebaikannya dipindahkan kepada orang yang menghutanginya. Gitu. Ya, maka hati-hati kalau yang berhutang. Jadi hendaknya bayar karena hutang itu kewajiban. Ya, membayar hutang bukan hutang ya. Membayar hutang itu apa? Kewajiban. Membayar hutang itu kewajiban. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebelum meninggal Nabi tanyakan, ada nggak yang pernah aku hutangi? Ada nggak? Ada seorang sahabat tapi nggak disebut namanya ini. Terus Rasul berkata kepada Umar, ya Umar, bayarkan hutangku. Ya, itu saking takutnya Nabi meninggal dunia, meninggalkan apa? Meninggalkan hutang. Dan sampai wafat Nabi, ketika Nabi wafat ternyata baju perangnya itu tergadai. Bukan hutang, tergadai. Ka tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun indal yahud. Dalam hadis begitu disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia sementara baju perangnya mahal itu Pak, baju perang itu. Karena kan anti pedang, anti macam-macam. Oh, emang Nabi nggak kebal? Ya enggak lah. Ya. Nabi nggak kebal. Hanya kalau ada yang kebal, tanda tanya itu kebalnya dari mana? Oh, ini kebalnya karoma ya. Kalau karoma dia nggak bisa berterus-terusan ya. Nah, Rasulullah pun tidak kebal, sahabat Ali pun tidak kebal, Abu Bakar pun tidak kebal, Umar bin Khattab pun tidak kebal, sahabat-sahabat tidak ada kebal, ya. Sehingga orang terluka itu biasa terluka. Yang namanya dalam perang dia terluka. Kalau mau perang tapi nggak mau terluka, jangan perang-perangan Pak, itu namanya. Ya, yang namanya perang itu ya terluka. Makanya Nabi itu pakai baju perang.
Nabi terluka berkali-kali Nabi terluka bahkan. Nah ketika Rasulullah wafatnya sudah Isya, Nabi SAW itu butuh gandum makanan untuk keluarganya. Tapi nggak ada uang. Loh, padahal Nabi itu orang yang sangat kaya. Bukan sangat kaya, paling kaya bahkan. Kok Nabi nggak ada uang? Nabi itu punya prinsip dalam hidup. Rasulullah SAW itu tidak mau menyimpan harta untuk kelebihan hidup satu hari. Jadi kalau dapat rezeki banyak, berapa masuk itulah yang disedekahkan semua. Itu Nabi Muhammad, Pak. Cukup untuk satu hari saja. Nabi punya cara hidup begitu, makanya cara hidup Nabi ini tidak bisa diikuti oleh para sahabat. Kecuali Abu Dzar Al-Ghifari yang ikut. Selebihnya susah. Ya. Nah, sampai Nabi mau beli makanan tidak ada. Gimana caranya? Baju perangnya digadaikan. Supaya bisa membawa gandum untuk istrinya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, barulah sahabat Ali bin Abi Thalib punya uang yang cukup untuk menebus hutang Nabi Muhammad tadi dan mengambil baju perangnya lagi. Ya, itu berarti Rasulullah SAW bukan berhutang tapi menggadaikan. Wallahu a'lam bisawab. Jemaah sekalian, demikian. Semoga kita semua Allah berikan kemampuan dan tidak terlilit dengan hutang piutang. Amin. Maka doanya begitu kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min dhal'id daini wa qahrir rijal. Bahkan Nabi selalu berdoa setiap mau salam dalam sholat. Setiap mau salam dalam sholat. Dalam riwayat Siti Aisyah, Nabi ketika mau salam setelah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kalau sholat malam Nabi baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hutang dan dari dosa. Terus Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa aku sering kali mendengar engkau membaca doa sebelum salam berlindung dari hutang. Kenapa? Padahal Nabi nggak punya hutang. Tapi Nabi sedang kasih contoh ke umatnya yang muka-mukanya banyak hutangnya. Maka Nabi katakan, innar rajula idza gharima fa haddasa wa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah berhutang, omongannya suka bohong, janjinya suka ingkar. Coba Bapak Ibu lihat, orang yang sering banyak bohong dan sering banyak ingkar adalah orang yang berhutang. Moga-moga kalaupun kita hutang kita tidak banyak bohong. Moga-moga kalaupun kita hutang kita tidak ingkar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.